Saudara, buat saya firman hari ini spesial. Saudara, kalau kita mau jujur dari sepanjang kita hidup ya, dari awal kita ngalamin Tuhan sampai sekarang, biasanya ada beberapa firman yang begitu mengena buat kita, dan firman itu seperti jadi fondasi buat hidup kita. Ya, ada firman yang benar-benar kita mendapatkan pewahyuan akan firman itu begitu kuat sedemikian rupa sehingga jadi pegangan buat kita kemana-mana. Bahkan nggak jarang firman itu jadi dasar untuk kita mau mulai bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Judul firmannya hari ini Silence and Solitude. Dalam bahasa Indonesia, silence itu artinya hening, tenang. Solitude itu artinya sendiri. Gitu. Jadi saya kasih judul firman hari ini Silence and Solitude. Oke. Saudara, saya mau tanya, ya, seberapa banyak dari saudara di sini yang saudara merasa bahwa saudara sudah dipulihkan dari luka yang saudara miliki? Maksudnya, saya sendiri meskipun saya seorang pastor, saya pernah terluka hatinya. Siapa dari antara saudara yang saudara pernah terluka dan saudara merasa Tuhan pulihkan? Boleh angkat tangannya? Oke, ya boleh turunkan. Hari ini, kenapa saya kasih judul hening dan sendiri? Karena firman hari ini kan berbicara tentang emosi. Jadi, kalau misalkan proses kita ikut Tuhan, saya mulai dari sini. Biasanya pertama kali kita ketemu Tuhan, waktu pertama kali kita ngalamin Tuhan, ya kita akan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ya, kadang ada beberapa luka yang cukup dalam yang kita nggak bisa ampunin. Ya, Tuhan pulihkan hati kita di sini. Nah, tapi saudara, ada hal yang banyak mungkin orang percaya itu terlewat. Dan buat saya pun seperti melewati bagian ini, yaitu namanya emosi. Jadi silence and solitude itu bicara tentang emosi kita yang dipulihkan. Saudara, nanti saya akan ceritakan sama saudara, ya, meskipun saya saat ini bisa berdiri di hadapan saudara, proses yang saya lewati dengan Tuhan itu cukup sulit. Kalau saudara pernah dengar saya ini orang yang cuek, orang yang dingin, saya cuma mau kasih tahu, memang saya benar apa adanya. Saya nggak ada masalah. Untuk saya bisa ngampunin seseorang, saya nggak ada masalah. Tapi sering berjalannya, saya itu tumbuh seperti orang yang emosinya cukup dingin. Dan emosi yang dingin ini ternyata mempengaruhi pertumbuhan rohani dan kedewasaan saya, saudara. Amin. Ya, kalau untuk secara fisik, secara terlihat, ya kita tumbuh terus gitu ya. Kalau secara pengertian, saya percaya saudara semua di sini sudah pernah dengar. Ada orang yang badannya sudah besar tapi kelakuannya kayak anak kecil. Saudara pernah dengar? Jawabannya apa? Karena emosinya saudara tidak bertumbuh. Nah, hari ini saya mau sampaikan, firman saya itu hari mau sampaikan bahwa ternyata penting sekali saudara, buat kita orang percaya itu pulih secara emosi. Jadi ini adalah tahap lanjut, bukan sekedar kita mengampuni seseorang, tapi hari ini kita mau bertumbuh. Jadi itu sebabnya saya berdoa bahwa hari ini biar Tuhan bicara sama kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara, kita harus tahu, ya saya akan mulai bahwa mari kita buka di Kejadian 1 ayat 27. Oke. Saudara, kita mulai dari sini dulu ya saudara ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita mau mulai hari ini dengan suatu dasar bahwa kita ini sebenarnya gambaran dari Allah yang kita sembah. Jadi saudara, kalau kita ada sekarang, kita ini gambarannya dia. Allah punya kehendak bebas. Allah bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada jadi ada. Kita sebagai orang sebagai manusia yang diciptakan sama Allah, hasilnya apa? Saudara, kalau saudara lihat, banyak sekali orang di luar sana bisa menciptakan sesuatu. Saudara bisa bayangkan dulu waktu bumi diciptakan, saudara, nggak pernah ada mobil. Orang-orang kalau mau pergi suatu tempat, mereka cari kuda, mereka cari unta. Nah, tapi karena manusia ini diciptakan segambar dengan Allah, sebenarnya kita tuh dikasih sedikit bagian
kemampuan untuk menciptakan. Maka yang terjadi, orang-orang bisa menciptakan mobil, pesawat bisa diciptakan. Nggak terbayang lu saudara, di zamannya Adam dan Hawa, orang bisa terbang. Saudara, kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada potensi ilahi dalam hidup saudara. Ya, jadi buat saudara, kalau misalkan saudara merasa minder, saya cuma mau kasih tahu, stop. Jangan biarkan rasa minder itu memenuhi saudara. Karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara berharga. Amin. Dan saudara, kita percaya ya, dan kita sudah banyak belajar di Tesalonika dikatakan bahwa dalam tubuh kita itu ada terdiri dari 3 bagian. Amin. Saudara masih ingat ya? Ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini adalah roh yang dilahirkan kembali waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Jiwa, di dalam jiwa kita itu ada ingatan, kepintaran kita. Kita bisa menyelesaikan suatu masalah, itu bagian dari jiwa kita. Kita bisa berpikir secara clear, secara lurus, itu bagian dari jiwa kita. Luka batin yang kita milikin, itu adanya di jiwa. Dan termasuk emosi, saudara. Ya, jadi kalau saya ngomong emosi, ini sebenarnya saya ngomong emosi dalam artian marah, senang, sedih, shock. Itu ada. Itu jadi bagian dari jiwa kita, saudara. Dan buat saya ini yang jarang sekali disinggung. Tadi saya sebutkan ya, bahwa tidak mungkin. Ya saudara, hari ini saudara saya cukup berani untuk bicara di hadapan saudara bahwa tidak mungkin untuk seorang menjadi dewasa secara rohani kalau dia tidak pulih secara emosi. Ya, ini terkesan ekstrim banget ya. Wah, saya nggak bisa dewasa rohani kalau emosi saya nggak pulih. Ini ekstrim banget. Saudara, nanti saudara akan temukan jawabannya. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang emosi itu apa sih saudara? Emosi itu bahasa jiwanya kita. Emotion is the language of our soul. Jadi saudara, kalau saudara marah, sebenarnya jauh dalam diri saudara tuh lagi berbicara sama diri saudara sendiri. Kenapa saya marah? Emosi yang kita rasakan ketika kita ngerasa sedih, itu hal yang diri kita tuh berusaha bicara. Saya merasa, waktu saya renungkan ini, saya merasa kok seperti sulit dan aneh ya. Kan karena selama ini kita hidup kan ya, saya mau apa saya just do it. Saya mau makan ini saya beli. Saya lagi pengen ini saya lakukan. Saya mau ini ya saya lakukan, pergi aja. Gitu. Amin saudara. Kenyataannya seperti itu kan. Saya pengen nyicil ini saya beli. Saya pengen beli motor saya beli. Saya bisa lakukan. Gitu. Tapi sebenarnya jauh dalam hati kita saudara, emosi itu sebenarnya bahasa jiwa kita untuk bicara sama kita saudara. Ya. Mari kita buka saudara di Amsal 23 ayat 7. Ini ayat favoritnya saya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Gitu. Silahkan makan dan minum. Katanya kepada kamu tetapi ia tidak tulus hati terhadap. Ya, kita kan fokus di ayat A-nya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Saudara, kalau tanya siapa sih saya yang sesungguhnya? Jawabannya saudara bisa temukan di dalam lubuk hati saudara ketika saudara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Banyak youth datang sama saya. Dia cerita, kok saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Saudara, saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Kalau saudara mau tahu siapa saudara sesungguhnya, saudara buka hati saudara di hadapan Tuhan. Biasanya saudara akan muncul dalam hati saudara suatu kerinduan. Dan kerinduan ini saudara, kalau saudara jujur, kerinduan ini tidak pernah memperhitungkan uang yang didapat. Apakah saya benar-benar seorang bisnismen? Aku ambil contoh yang ekstrim. Apakah saya benar seorang yang dipanggil di gunung keuangan? Saudara, kalau saudara benar-benar dipanggil di gunung keuangan, saudara bisa jawab, karena saya mau jadi berkat buat orang. Orang yang dipanggil dalam gunung keuangan itu adalah orang yang punya kerinduan untuk memberkati orang lain. Maksudnya yang benar adalah yang seperti itu, bukan yang saya mau dipanggil gunung keuangan supaya saya punya uang. Itu motivasi yang salah. Saya percaya itu bukan saudara yang sesungguhnya. Karena saudara taruh uang di dalam pertimbangan hatinya saudara. Jadi kalau saudara mau mengenal hati saudara,
Saudara bawa dalam doa, saudara ambil waktu. Biarkan saudara ambil waktu untuk mendengarkan diri saudara. Itu sebabnya saya namakan silence and solitude. Amin. Boleh saya minta bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya cukup jelas buat saya, saudara. For as he thinketh in his heart, so is he. Ya, he itu tuh kata ganti untuk seseorang laki-laki. Jadi dia bilang untuk seseorang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi saudara, dalam bahasa Indonesia dia bilang membuat perhitungan pada dirinya sendiri. Maksudnya perhitungan itu apa sih? Kita benar-benar, saudara pernah nggak sih kayak ambil waktu, duduk, diam, dan ini saya tahu ya. Kalau saudara mau tahu apa kekuatannya introvert, kekuatan introvert itu di sini. Bagi kebanyakan introvert itu mereka bisa tahu jalan mereka cukup jelas. Karena introvert itu suka sendiri, dan waktu dia sendiri dia sering tanya dalam hati dia. Dia ngerenungin. Amin. Jadi saudara, kalau misalkan saya bilang tadi sangat mustahil gitu ya, nggak mungkin seseorang bisa dewasa secara rohani kalau emosinya enggak, itu betul. Saya kan bagian hari ini kan akan banyak poin. Hari ini kita akan pesta poin, saudara. Ya, saya akan sharing apa yang saya alamin juga, saudara ya. Nah, jadi apa sih tanda-tanda gitu ya? Maksudnya apa sih yang membuat saya kayak emosi itu ternyata beneran ada, dan sebenarnya dia ini bahasa jiwa saya. Dan saya perlu perhatikan gitu ya, saya perlu ngelihat ke dalam. Yang pertama, itu tidak bahagia, atau dia ngalamin frustasi. Oke. Jadi saudara, tadi saya bilang kalau buat Waves Youth yang datang sama saya selalu bilang, kalau kamu punya semua uang, kalau kamu punya 1 miliar, what will you do dengan itu? Yang timbul dalam hatinya ya itulah dia. Amin, saudara. Makanya ketika kita ngomong perpuluhan tuh benar, saudara, itu bentuk hati kita. Gitu. Itu bantu kita untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Jadi tandanya apa? Seorang tersebut biasanya nggak bahagia. Kalau seseorang ada di fase di mana dia tidak bahagia, tidak frustasi, mungkin orang tersebut atau saudara ada masalah bahwa saudara perlu bertumbuh secara emosi, ya. Terutama bagi saudara yang melayani. Ya, saudara bisa buka di Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke. Jadi saudara, kan tadi saya bilang bahwa Tuhan ciptain kita tuh dengan sebuah desain. Tuhan itu waktu bikin insan, dia kasih kerinduan untuk berdiri di gunung pendidikan. Untuk berdiri ada sekolah, itu lebih dari yang lain. Sebenarnya apa? Dari sini. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ada beban. Saudara kalau mau tahu kuk itu apa, saudara? Kuk itu kalau saudara ngelihat orang bajak sawah, pakai kerbau. Nah, dia gantung gerobaknya di lehernya. Di sini. Nah, Tuhan bilang, kuknya itu ringan. Artinya apa? Kalau emang aku desain kamu di gunung rohani. Kalau kamu jalan di sini, kamu akan merasa happy. Rasanya ringan, nggak ada beban. Misalkan saudara rasanya kok begitu berat, nggak ada happy. Jawabannya, saudara mungkin harus ambil waktu untuk merenungkan. Karena bisa jadi apa yang saudara lakukan itu karena masuk gangguan dari suara-suara yang lain. Saudara nggak dengar dari jauh dari dalam hati saudara sendiri. Apakah saya benar-benar Tuhan panggil sebagai worship leader? Apakah Tuhan benar-benar panggil saya sebagai guru? Apakah Tuhan benar-benar panggil saya untuk melayani di pemerintahan? Ketika emosi kita nggak bertumbuh, suara dalam hati kita itu semua bercampur aduk, saudara. Kita nggak ngerti sebenarnya Tuhan mau bawa kita kemana. Jadi ini membuat saya, yang saya dapat, ya, apakah saya benar-benar pulih secara emosi? Ya, ini lebih dari sekedar
luka batin, tapi emosinya saya, apakah saya bisa mengekspresikan emosi saya dengan benar? Ketika saya ngomong I love you sama seseorang, apakah saya bisa ngeluarin kata love itu dengan sesungguhnya? Amin. Yang kedua, yang paling simpel, sudah pasti terasa saudara. Jika saudara merasa marah, pahit, atau saudara merasa depresi. Dan yang ketiga adalah perkataan dari orang yang cukup dekat. Gitu ya. Saudara, dalam hidup saya ada beberapa orang yang cukup dekat, dan biasanya saudara, ketika seseorang berbicara sama saya akan benar-benar perhatikan dia, terutama orang yang dekat. Gitu, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya, di atas saya, orang yang cukup dekat. Suatu kali saya punya masalah dengan emosi karena hubungan sama papa saya tuh gak baik. Saudara kalau mau tanya, Insan kamu sudah ampunin belum? Papi sudah. Tapi seiring berjalannya proses mengampunin, terkadang apa yang dia lakukan itu cukup berat. Gitu, sehingga buat saya terluka emosinya, saya cenderung men-shutdown, saya cenderung membunuh atau mematikan emosinya. Jadi seringkali saya kalau ngomong masuk akal nggak masuk akal. Saya seringkali kalau buat keputusan perimeternya itu bisa atau enggak. Saya sulit untuk merasakan orang ini gimana ya, dampak dari keputusan saya itu gimana ya. Saya sulit untuk merasakan seperti itu saudara. Gitu. Nah lalu satu kali Pasef bilang, San, kamu sama papi kamu tuh dulu susah ngobrol ya. Gitu. Saya bilang, enggak kok, saya bisa ngobrol. Terus saya pulang. Setelah saya pulang, saudara, saya merenung. Dipikir-pikir, iya juga ya. Saya sama papi saya susah ngobrol. Seringkali waktu saya mau berbicara sama dia tutup semua opsi. Saya ada fase di mana, maksudnya saya ada di fase di mana saya sudah SMA, saya sudah kuliah. Maksudnya saya tidak menghakimi para orang tua di sini. Ini cerita saya pribadi. Ya, saya sampai marah, maksudnya saya pengen ngomong, Pi, Insan ini udah SMA. Pi, Insan ini sudah kuliah. Masa sih Insan ini sampai sebodoh itu sampai Insan nggak bisa ngomong sama papi? Jadi waktu Pasef ngomong, Insan kamu pasti nggak pernah ngomong sama papa kamu ya? Saya bilang, enggak, saya ngomong. Terus saya pikir-pikir, saya ngomongnya waktu lagi berantem. Gitu, dan ternyata itu yang kebawa. Kalau ditanya luka batinnya pulih nggak? Ya pulih, saya mengampuni saudara. Saya sangat mengasihi dia. Tapi ternyata emosi saya tuh perlu bertumbuh. Bagaimana saya ngeluarin itu? Karena kalau enggak, saya nggak bisa bertumbuh secara dewasa ya di rohani saya. Amin. Nah, jadi 3 hal tersebut yang buat saya kayak kok saya ada yang nggak benar nih, gitu. Lalu berikutnya yang saya mau bagikan sama saudara, ternyata orang yang tidak pulih secara emosi itu dia punya simptom. Simptom itu artinya gejala. Oke. Jadi contohnya nih ya saudara ya. Waktu masa pandemi, gimana sih seseorang itu bisa nilai ini orang kayaknya terjangkit COVID deh. Kita akan lihat simptomnya, kita akan lihat gejalanya. Gejalanya apa? Pilek, ya, sakit radang, demam tinggi melebihi batas, terus kehilangan indera penciuman. Itu simptom, itu hal-hal yang orang lain bisa lihat, dia bisa rasakan, dia bisa lihat. Dan kenyataannya saudara, untuk orang yang emosinya tidak pulih, itu ada gejalanya juga. Ya, sebenarnya ada banyak sekali, ya bahkan bisa sampai 12. Tapi hari ini saya bagikan 5 yang menurut saya yang paling sering dirasakan. Ya, apa gejalanya? Yang pertama, gejala yang saya alamin, mengabaikan kemarahan, kesedihan, ketakutan. Saya mengabaikan emosi saya. Setelah saya bertobat, gitu ya, 3 tahun, 4 tahun lewat ikut Tuhan. Ini saudara, ini tahun ke-11. Saya masuk tahun ke-11 saya ikut Tuhan. 3-4 tahun saya lewat gitu ya saudara. Saya bisa melayani, saya melayani di cell group, saya melayani anak-anak gitu ya.
Tapi saya jalan dengan kondisi di mana kayak saya tuh saya harus bisa memastikan ketika saya buat decision, pokoknya hanya logika, emosinya di shutdown. Ternyata saudara, yang saya alami ini tanda bahwa saya nggak pulih secara emosi, gitu. Kenapa saudara? Karena saya mikirnya seseorang yang dipakai Tuhan itu kayak nggak boleh marah, gitu. Saya sudah lebih dewasa, saya nggak boleh marah. Jadi saya cenderung gitu. Dan itu ternyata menghambat pertumbuhan saya. Padahal apa sih dibalik rasa marah itu? Again, silence and solitude. Ketika marah, bahkan saya percaya seringkali terutama bagi kita yang marah saudara. Saudara pernah nggak ketika kita marah kita naik, boom gitu ya, api amarahnya itu menggebu-gebu, and then kita tiba-tiba kita kayak habis ngapain ya saya? Pernah ya saudara ya, ke teman, mungkin bagian berkeluarga ke anak. Karena saya sendiri pun ngerasain waktu saya sama papi saya, struggle saya dengan papi saya. Dalam satu posisi saya pernah merasa papi saya berusaha memanipulasi saya, menggunakan saya untuk kepentingannya. Maksudnya lebih jelas saya berusaha dimanfaatkan untuk kepentingannya. Dan itu yang membuat saya marah. Cuma satu sisi saya mau ngomong nggak bisa, selalu dihop sama papi saya, nggak boleh ngomong gitu. Terus tiba-tiba suatu kali pecah, duar. Setelah pecah, saya cuma duduk diam. Saya doa saudara, dan Roh Kudus bilang, dia bukain sama saya kasusnya. Ya, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Dia bilang, San, kamu tahu nggak? Sebenarnya kamu nggak harus marah. Dan lebih lagi dia bilang, bahkan sebenarnya kamu sendiri pun tahu ada cara untuk kamu bisa tidak marah. Tapi kali itu sudah menumpuk saudara, keluar begitu ya. Nah, jadi itu sebabnya ketika seseorang mengabaikan atau berusaha men-shutdown, mematikan emosi, itu adalah hal yang gak baik. Karena itu buat dia gak bisa ngenalin saya ada apa. Dan semakin sering ini terjadi, jalan seseorang akan semakin kacau. Termasuk ketika seseorang bertanya tentang panggilannya Tuhan. Atau ada yang emosinya terlalu bergejolak, tapi dia gak bisa tenang, dia dengerin sebenarnya apa sih yang saya rasain. Gitu. Itu di balik rasa marah saudara, ya. Di balik rasa sedih sebenarnya. Seringkali waktu kita ikut Tuhan kadang kita merasa sedih. Kalau kita mau jujur saudara, kita sedih terutama dalam kondisi kalimatnya begini. Kenapa ya Tuhan begini? Kenapa ini terjadi sama saya? Jadi sebenarnya di balik kesedihannya kita tuh saudara, jiwa kita sebenarnya kita tuh berusaha ngomong sama diri kita sendiri. Apa sih yang terjadi? Sebenarnya di balik kesedihan itu ada rasa bahwa saya sulit percaya sama Tuhan. Termasuk rasa takut. Tadi saya bilang marah, sedih sama takut. Termasuk rasa takut. Kenapa sih ada rasa takut? Lebih tepatnya khawatir ya. Karena kenyataannya sebenarnya diri kita tuh berusaha memperingatin. Insan, kamu itu perlu beriman. Kayak begini saudara. Terutama dalam banyak keputusan keuangan. Maksudnya dalam hal keuangan. Kita seringkali ada di satu posisi di mana ini yang terbaik yang udah saya bisa lakuin. Mau kerja apa lagi buat dapat income tambahan udah nggak bisa. Berusaha mau bayar perpuluhan rasanya masih minus. Ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam hati saya. Dan sebenarnya saudara, kalau kita benar-benar memposisikan kita dalam ketenangan, in silence and solitude, sebenarnya kita tuh berusaha berbicara. San, kamu harus tahu, kamu udah gak bisa lakukan apa-apa lagi dengan tangan kamu. Kamu harus taruh trust kamu sama Tuhan. Kamu harus biarkan bahwa kamu mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu tepat pada waktunya. Jadi sebenarnya yang terjadi saudara. Saudara mulai terbayang pentingnya kita untuk aware sama emosinya kita saudara. Karena itu yang membantu buat kita bertumbuh. Kalau kita nggak kuat di situ, pada akhirnya apa, saudara? Dalam keputusan keuangan kita akan mulai kompromi. Kita akan berusaha cari cara buat keputusan keuangan, cari uang lebih, apapun juga saya lakuin. Yang penting saya dapat uang. Beda kalau ketika kita benar-benar ambil waktu dan dengerin dalam hati kita. Saudara, hal yang paling memberkati hati saya dalam area perpuluhan saudara.
Saudara, saya bukan sedang saya bukan sedang menuduh saudara, tapi ini yang terjadi dalam hidup saya, saudara. Gitu. Mamon itu benar adanya. Uang itu benar-benar bisa punya hati dalam hati kita, dan hati kita tuh bisa mengarah sama mamon dan menyembah dia. Saudara sadar nggak? Saya pernah bagikan firman di 2 Korintus, aku lupa, 9 ayat 10 atau 10 ayat 9. Dia bilang, ia memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudara ingat? Ya, saudara tuh bicara apa sih roti buat dimakan? Itu persediaan Tuhan yang tepat pada waktunya. Roti untuk dimakan. Dia yang berkali dia tolong kita, saudara. Tapi kalau kita nggak punya perpuluhan, saudara, saya lihat banyak sekali orang. Mungkin saudara punya teman, atau mungkin saudara lihat seseorang yang kasarnya udah tahu kamu nggak bisa, masih maksa. Ngerti nggak, saudara? Gitu. Contohnya kayak sekarang, udah tahu insan, gaji kamu masih kurang. Gitu. Saudara, saya mau kasih fun fact. Cicilan kita seharusnya tuh maksimal 30% dari penghasilan kita. Oke. Jadi kalau misalkan nih, saya punya gaji 5 juta. Mau beli motor, cicilan motornya 2 juta per bulan, itu 40%. Udah tahu nggak bisa, tapi masih maksa. Kenapa sih, saudara? Kalau mau jujur, karena kita di dalam tuh bergejolak dan kita nggak bisa taruh Tuhan dalam hati kita. Jadinya kita didorong sama rakusnya kita. Maksudnya sering sekali, saudara. Mungkin saudara pernah ada di posisi berusaha pengen nyicil sesuatu, tapi kayak maju mundur. Saudara apa sih? Ada ragu, saudara. Karena kenyataannya di dalam tuh dia tuh berusaha ngomong sama kita, saudara. Ini loh yang kamu harus perhatikan. Jadi saudara, makanya kali saya bilang penting banget buat kita. Kalau kita mau bertumbuh progresif ikut Tuhan, kita harus pulih secara emosi. Bukan jadi orang yang keras. Oke, ambil tanda tangan atau datang, gua akan pikirin caranya cari uang buat bayar ini. Beres kerja, narik ojek online. Hidupnya full sehari untuk cari uang. Panggilannya kelepas, keluarganya terlewat, semuanya kelewat. Padahal dalam hati dia sudah ngomong dan memperingatin diri. Amin, saudara. Ya, ini poin yang kedua. Apa gejala kita tidak dewasa secara emosi? Menolak pengaruh dari masa lalu yang ada di sekarang. Kita jadi keras, hati kita jadi keras. Kita menolak kayak, itu kan masa lalu saya tutup, saya bungkem, saya kubur. Padahal saudara, kenyataannya kita sampai ada di titik ini sekarang. Saya mau ngomong aja, saudara. Siapa saudara sesungguhnya? Itu semua pengaruh dari papa dan mama, dari keluarga saudara, bukan? Itu masa lalu yang harus kita terima. Orang-orang waktu Raffi Ahmad melahirkan, orang-orang berlomba pengen jadi anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, karena enak kan lahir langsung jadi sultan gitu kan, anaknya Raffi Ahmad udah bisa ngapa-ngapain. Ya, apa yang terjadi sih sama orang-orang yang bercanda kayak gitu? Kelihatannya bercanda, simple, tapi sebenarnya karena dia nggak bisa terima bahwa memang keluarga saya beda. Keluarga saya sampai saat ini, keluarga saya belum diberkati sebagai keluarga-keluarga yang lain. Dia sulit untuk menerima hal yang seperti itu. Amin. Dan jadi saudara, gimana cara kita bisa pulih? Kita harus terima. Sampai sekarang kalau saya berdiri di depan saudara, saya ngomong, saya punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Steph. Beliau sangat memperhatikan saya. Bahkan saking cukup dekat dan pengaruh yang dia berikan dalam hidup saya. Maksudnya saya sampai panggil Pak Steph Dad. Mungkin beberapa dari saudara panggil Pastor Eng Papi. Tapi saudara, ketika saya tahu dan saya renungin, ketika saya ngampunin, saya bilang, papi saya tetap yang terbaik. Walaupun papi saya berusaha jahatin saya, tapi dia pribadi yang terbaik yang Tuhan kasih. Dan saudara, saya perlu bisa terima itu. Saya sudah ngampunin, tapi seringkali kita ngampuninnya ya udah, dampunin. Atau istilahnya, yang ngampunin sih iya, ngelupain enggak. Saudara, itu tanda orang yang nggak bisa nerima masa lalunya. Jadi waktu itu ketika saya renungin gitu ya, ketika Tuhan bawa saya ke fase-fase itu, saya mulai renungin, papi saya papi yang terbaik. Mau gimana pun juga,
Dia papi yang berusaha cari uang buat kuliahin saya. Walaupun saya kuliahinnya di Serang, tapi dia yang terbaik yang bisa dia kasih. Walaupun dia nggak kuliahin saya sampai akhir, karena dia harus pergi lebih dulu, tapi apa yang dia berikan sama saya itu yang terbaik. Saya pernah marah, kita pernah berantem, saya bentak, pecah besar di rumah. Tapi pada akhirnya Tuhan bawa untuk saya bisa berdamai dengan kondisi, untuk saya bisa terima. Ya, ini masa lalu saya, ini bagian yang saya, dan saya nggak bisa nutupin. Bahkan melalui papi saya, Tuhan pakai untuk bentuk saya sampai sekarang. Walaupun papi saya tidak baik, tidak semua yang dia ajarkan salah. Sejelek-jeleknya papi saya, anggaplah dia kasih saya 10 pengajaran. Ya, ada 7 yang salah, tapi ada 3 yang benar yang sampai sekarang saya bawa, yang saya pegang dalam hidup saya. Saya nggak bisa pungkiri itu, saudara. Gejala yang kedua, ya kalau kita merasa kita nggak bisa menerima masa lalu kita. Yang ketiga, kita cenderung melakukan untuk Tuhan, di mana Tuhan mau kita melakukan bersama dengan Tuhan. Ya, karena dia emosinya terus bergejolak. Dia nggak tahu Tuhan panggil dia di mana, full semua ngelakuin buat Tuhan. Ya, keluarganya lewat gitu ya, orang-orang dekat dia lewat. Padahal dia pikir, dia merasa dia bisa melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Sebenarnya dalam hatinya Roh Kudus sudah bisa berbicara, aku mau pakai kamu di sini loh. Tapi dia ketutup karena dia nggak bisa dengerin apa yang jiwa dia berusaha katakan, emosinya semua kok obrak-abrik. Saya sampai sekarang saya bilang, banyak youth yang mau dipakai Tuhan. Ya, mau dipakai Tuhan. Ya, mau pergi. Tapi saudara, saya tahu nggak? Maksudnya seringkali mereka nggak kepikir bahwa hal-hal yang akan datang kamu siap nggak? Saudara, saya hari ini saya rindu Tuhan panggil saya di Gunung Rohani. Tapi karena nggak bisa dengar, semua berantakan. Saya bahkan saudara, saya tanya, Tuhan saya sebenarnya mau apa sih? Dan yang saya dorong sama youth, kamu perlu ambil waktu. Saya sering bilang sama para youth, sama para wives, ambil waktu, tanya, kamu panggil di mana? Apalagi kalau saudara pengennya tapi loncat-loncat. Listen to your emotion. Amin. Ya, melakukan untuk Tuhan, di mana Tuhan mau melakukan. Sebenarnya Tuhan maunya kita lakuin karena kita punya hubungan. Kalau saya hari ini bisa sharing, itu bukan motivasi, tidak sekedar saya mau melayani saudara tok. Tapi sebenarnya saya tahu, karena saya punya hubungan sama Tuhan, saya mengasihi dia, saya ngalamin dia, makanya saya mau melayani dia. Makanya saya mau menyembah dia, makanya saya mau dipakai sebagai worship leader, makanya saya mau berdiri untuk Asyir. Fun fact-nya saudara, Asyir pelayanan yang paling saya suka. Sebelum khotbah ini jadi, sebenarnya saya ngalamin ini banyak di Asyir. Buat teman-teman yang saudara terlibat di Asyir, pelayanan yang paling saya suka di Asyir itu ketika di gereja lama, saya beresin bongkar kursi. Kelihatannya kayak heboh, fisik semua gitu ya. Tapi ketika saya ngelap, saya lagi ngelap gitu ya, tiba-tiba saya nangis gitu. Karena di situ Tuhan ngomong sama saya. Saya tahu saya Asyir bukan sebagai sapi perah di mana gereja mau manfaatin tenaga saya. Tapi saya tahu waktu saya main Asyir, ini momen di mana Tuhan mau bentuk saya. Dan ternyata saudara, di situ saya berbicara banyak. As he thinketh in his heart, so is he. Ketika saya ngelap kursi satu-satu, ya dulu kursinya disimpan di gedung saya, di gudang saya lap satu-satu. Saya tanya sama diri saya, apa? Saya biarkan Roh Kudus berbicara sama saya. Gitu. Saya bilang, saya dulu waktu bertobat, saya merasa Tuhan panggil saya untuk suatu saat saya akan bisa sharing di hadapan jemaatnya oleh penugas kebenaran. Saya waktu ngelap kursi itu ya, saya tiba-tiba rasanya damai gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara. Jadi benar-benar saudara, Asyir itu tempat buat saya dibentuk. Saya cuma bilang buat saudara yang melayani di Asyir, buat saudara yang mungkin melayani tim musik, sekarang nih saudara kayak nggak ada gantinya. Coba saudara tanya, jangan biarkan hari demi hari berlalu saya melayani sebagai Asyir seperti sebuah rutinitas. Jangan sampai seperti itu saudara. Amin. Dasar firmannya apa saudara? Di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, ini bicara tentang hati yang tulus murni dan koneksi antara dia dengan Allah. Amin. Saudara,
Tuhan mau pelayanan kita bukan karena talent, bukan karena skill saudara, tapi karena memang hati kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Dan karena kita tahu Tuhan panggil saya di sini. Amin. Gejala yang keempat, covering his brokenness, weaknesses, and failure. Bahasa Indonesianya menutupi brokenness itu kehancuran ya. Bahwa sebenarnya saya ini rapuh. Saudara, dalam diri kita tuh ada satu hal yang sebenarnya saudara seringkali karena ego kita yang bertumbuh, seringkali ada satu hal yang kita pegang terus sehingga waktu orang sentuh atau Tuhan sentuh kita berontak. Saya gak mau. Kamu boleh ngomong semua sama saya, tapi kamu jangan ngomong sama saya di area ini. Dan waktu orang berusaha ngomong, ini tanda orang yang tidak push secara emosi gitu ya. Kamu mau ngomong, aku oke. Kamu mau ini oke, tapi kamu ngomong pacar, saya gak mau. Saya oke. I'm good. Saya baik-baik aja di sini. Ini tanda orang yang nggak bisa jujur sama emosinya. Dia nggak bisa terbuka, saudara. Waktu saya renungin ini, saya bilang, wah betapa luar biasanya ya. Saya mau ngomong hati ke hati. Coba buat para pemimpin sel. Ya, saudara, saya di sini mewakili para pemimpin sel. Saudara, kami semua yang melayani saudara di sini para pemimpin sel. Kami melayani saudara dengan hati yang terbuka. Yang terbaik yang para pemimpin sel bisa berikan, kami berikan. Saudara, kenapa? Karena saya rasain itu. Saya melihat bagaimana para pemimpin ini benar-benar sebenarnya mereka tuh tidak memanfaatkan kita, saudara. Mereka tuh sangat mengasihi kita. Begitu juga Pak Stef sama saya. Ketika kita bilang this is our home, kita benar-benar berharap ini jadi rumah kita. Pasti para leaders, para pemimpin sel, and all the pastors here, kita benar-benar berharap saudara bisa terbuka untuk kita bisa bantu berjalan bersama. Tapi saudara, kalau kita terus nutupin, memang ada hal di mana kalau kita kerja tim kita buat salah, saya lebih suka kamu marahin aja saya. Saya pemimpin timnya, kamu marahin saya. Tapi jangan marahin mereka. Tapi seringkali hal ini tuh berubah karena dia emosinya nggak benar, ada insecurity-nya, ada hal yang nggak aman. Ketika orang datang, nggak semuanya oke, semuanya baik. Dia nggak bisa ngelihat Tuhan berusaha menolong saya. Dia nggak lihat itu. Amin. Jadi menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalan. Saudara bisa lihat banyak cerita di Alkitab. Musa itu membunuh. Kenapa dia membunuh, saudara? Karena dia didorong sama callingnya dia, tapi dia nggak dewasa. Dia bunuh orang Mesir karena dia nggak bisa ngeliat orang Israel dijajah sama bangsa Mesir. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan mau pakai Musa untuk bebasan bangsa Israel, saudara. Dia buat kesalahan. Daud berbuat zina. Petrus nyangkal Yesus 3 kali, saudara. Orang-orang banyak sekali orang besar di Alkitab. Yunus rasis. Tuhan mau suruh saya ke Niniwe. Tuhan gak lihat bangsa itu, bangsa yang udah gak bisa bedain tangan kanan sama kiri. Gak mau dia. Banyak pahlawan-pahlawan di Alkitab, sebenarnya mereka broken, mereka rapuh. Tapi yang jadi masalah ketika kita menutupin kerapuhan kita, kelemahan kita, kegagalan kita tutupin. Itu yang jadi masalah, saudara. Karena itu kayak bom yang ticking di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, dan one day itu dar. Dan waktu itu dar, saudara akan cukup sulit untuk saudara bisa beresin itu sendiri. Nah, saudara, hari ini saya cuma kasih tahu bagi saudara yang ada di grup sel, pemimpin sel saudara itu mengasihi saudara. Atau kalau kita mau ngomong yang lebih ekstrim ya, jujur ya, pernah nggak sih saudara diomongin sama pemimpin? Atau nggak saudara tahu nih, oh saya ini orangnya batu, susah diomongin. Saudara sadar itu sampai titik ini saudara di sini, dan sampai titik ini saudara gabung di sel group, dan sampai titik ini pemimpin sel saudara tetap mengasihi saudara dengan kelemahan. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bukankah itu yang bisa bantu kita? Saudara mau berharap diterima di mana, saudara? Kalau bukan di tubuh Kristus ini. Amin. Saya mau ulang, gejala yang keempat adalah menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalan. Ya, firman-Nya, apa yang harus terjadi itu di Mazmur 51 ayat 17. Ini ceritanya Daud, dia buat salah sama Batsheba. Batsheba hamil, Samuel tegur dia.
Dan lalu Daud tulis Mazmur 51, dia cerita Daud tidak menutupi kegagalannya dia sebagai raja. Dia buka semua di hadapan Tuhan. Saya buat salah. Dan firman yang bilang, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Daud buka semua kesalahan dia dibuka di hadapan Tuhan, salah satunya ini. Amin. Saudara mau tahu sebagaimana kita seharusnya bertumbuh dengan emosi kita? Kita terbuka, ya. Kita terbuka dengan brokenness kita, dengan weakness kita, dengan kegagalan kita. Itu sebenarnya Alkitab pun, Paulus pun kasih kita contoh, saudara. Di mana? 2 Korintus 12 ayat 10. Ini cerita tentang Paulus. Saya percaya ketika ayat firman yang buka, kita pun tahu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi saudara, Korintus itu surat yang Paulus tulis untuk jemaat di Korintus. Jadi ketika ayat ini saudara tertulis, itu sama seperti saya hari ini bicara. Saya senang kok. Saya punya kelemahan. It's okay. Saya disiksa. Saya sulit itu. It's okay. Saya gak masalah. Karena dalam masa-masa sulit saya, dalam kelemahan saya lihat perkenanan Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Jadi Paulus tuh benar-benar dia bertumbuh emosinya. Dia ngakuin dia tidak sempurna sebagai manusia. Dan dia biarkan Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Amin. Yang kelima, itu menghakimi perjalanan rohani seseorang. Ini salah satu contoh, ya. Tanda kita tidak sempurna. Ya. Ini ketika saya ngomong menghakimi pertumbuhan atau perjalanan rohani seseorang, ini bukan berarti dari pemimpin kepada anggota sel, tapi bisa terjadi antar sesama. Ya, kita buka ayatnya di Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini bicara tentang kehidupan kita dalam berjemaat, saudara. Ya, dalam teman-teman di sel group, ketika kita fellowship, kita nongkrong bareng, kadang kita suka tiba-tiba, kamu tahu nggak? Dia itu loh begini, mak jreng. Ya, udah berasa dia itu ya, Bang. Kalau melayani itu begini. Saudara, itu sebenarnya tanda apa sih, saudara? Tanda kita tuh nggak dewasa. Orang yang dewasa secara emosinya dan dia otomatis kan dewasa secara rohani, dia nggak akan ngomongin, dia akan bantu. Aku boleh nggak ngomong sama kamu? Dia ngomong pelan-pelan. Aku udah perhatiin loh, kamu begini. Kamu harus bertumbuh. Biasanya ini datang, ya kadang kenyataannya saudara, kita beberapa kali lebih dekat sama teman-teman di sel group. Kadang kita lebih terbuka sama teman-teman di sel group. Padahal kenyataan teman-teman di sel group itu nggak tentu bisa bantu kita. Justru malah lebih memungkinkan pemimpin sel kita yang bisa bantu kita, betul? Dalam setiap kasus dan struggle-nya kita, gitu ya. Bahkan lebih banyak pemimpin kita yang bisa bantu. Ya, kami para pemimpin di sini, saudara. Ya, ketika kami melayani, kami itu maksudnya saudara harus tahu. Cerita saudara itu tidak pernah jadi gosip. Kami benar-benar mengasihi saudara. Kami mau bantu saudara, kami mau berikan yang terbaik yang kami punya. Amin. Nah, tapi ini yang terjadi saudara, orang yang gak dewasa sama, balik lagi ya, ini terjadi orang yang gak dewasa sama rohani. Ngomongin orang. Saudara bisa bayangin gitu ya, selumbar itu kecil dikit, ada balok di mata, dia gak ngomong, nih balok begini. Itu kamu tuh ya suka telat ya. Taunya dia bukan telat lagi, absen gak ngomong. Saudara ngerti ya maksudnya? Ini contoh orang yang tidak bertumbuh, oke? Ya, sebenarnya ada banyak saudara, tapi saya nggak mau bagian semua, karena buat saya itu nggak penting. Ya, yang paling penting saudara, kalau saudara benar-benar tahu, hari ini mau kasih tahu, it's very important for us to listen to our interior, untuk mendengarin jauh ke dalam hati kita.
in silence and solitude. Dalam ketenangan, dalam kesendirian. Ketika saudara tahu itu, ketika saudara bisa rasakan sesuatu dalam hidup saudara, dalam emosi saudara, maka saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Jadi 5 tadi itu ada gejala, bahkan mungkin ada sampai 12. Karena saya sering sekali waktu ini berdiskusi sama Kenneth, saya banyak belajar, kita berdua saling sharing satu sama lain. Tapi apa yang saya bagikan hari ini benar-benar apa yang saya alamin. Gimana caranya saudara untuk kita mau bertumbuh? Ya, saudara, tidak ada cara lain selain kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Nggak ada cara lain, saudara. Dalam masa-masa sulit kita, saudara, saya cuma mau ngomong, saudara harus tahu, tidak semua masa sulit dalam hidup saudara, pemimpin saudara bisa campur tangan. Banyak hal, ada proses. Karena Tuhan bilang, aku akan menyertaimu kan, di lembah kelam. Artinya apa, saudara? Saudara dalam proses hidup saudara, saudara pernah akan merasa sebegitu sulit, sebegitu buruk. Saudara merasa gak ada orang yang gak bisa nolong. Dan saya mau kasih tahu hari kenyataannya memang tidak ada yang bisa tolong. Kecuali saudara terbuka di hadapan Tuhan. Dan saudara biarkan anugerah dan kasih Tuhan memenuhi hidup saudara. Kenapa saudara perlu memperhatikan pada emosi saudara? Apa yang benar-benar saudara rasakan dalam hidup saudara? Saya cuma mau kasih tahu. Karena Allah itu personal. Allah yang kita sembah itu personal. Dia mengasihi setiap kita secara unik. Dia mengasihi setiap kita secara spesial. Dan kenyataannya memang kita adalah orang yang berharga. Dan Allah mengasihi kita berbeda-beda caranya. Saudara mau tahu caranya dari mana? Apa dasar saya berkata seperti itu? Ya, Efesus 3 ayat 18-21. Doa kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami, stop dulu ya nanti ya, betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Amin. Ya. Di sini Paulus bilang, saudara, ini kalau doa ini dijabarkan, saya Paulus, saya berdoa supaya Insan, Pak Irfan, Kak Hari, Tante Feni, Pastor Eng, Ripka, Bu Nana, jadi semua sampai paling belakang ada Benny di sana, ada Vita. Kita semua di sini dapat memahami kasihnya, betapa lebarnya. Saudara bisa tahu arti betapa lebar, panjang dan dalamnya? Karena kasih Tuhan itu sedemikian rupa lebarnya, sehingga saking besarnya otak kita tuh nggak mampu untuk mengerti. Ya, beberapa waktu saya bilang lagu Too Good to Not Believe, cannot comprehend, can comprehend. Artinya saya nggak bisa mengenali kasih Tuhan itu gimana ya. Saudara, kenyataannya kasih Tuhan itu sangat unik. Buat saudara yang punya sakit, ketika saudara punya sakit terikat atas roh jahat, Tuhan bebasin sakit itu. Saudara merasakan kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup saya, saudara. Tapi saya nggak pernah mengalami sampai ke titik itu, saudara. Saya nggak pernah mengalami sampai ke titik itu. Saya merasa Tuhan mengasihi saya itu begitu luar biasa sebagai Bapa. Kenapa? Karena kenyataannya Papa saya di bumi itu nggak baik. Saya harus menerima dia, dan ketika saya menerima dia, saya bisa melihat Bapa di sorga tuh baiknya kayak apa sama saya. Dan hari saya mau ngomong, mungkin bagi saudara yang lahir di keluarga yang baik, punya Papa yang baik, Papa yang menyediakan segala hal yang saudara butuhkan, saudara nggak akan bisa mengerti betapa luar biasanya kasih Allah sebagai Bapa dalam hidup saudara. Seperti saya ngalamin. Karena orang tua, karena Papa dari saudara adalah Papa yang baik, Papa yang diberkatin, saudara tidak pernah merasa kekurangan. Hampir setiap hal yang saudara miliki, saudara bisa dapat. Saudara sulit untuk mengalami kasih Tuhan yang tulus sebagai Bapa yang menerima saudara apa adanya. Saya buat banyak kesalahan di masa lalu, tapi saya nggak baik. Hidup saya pernah berantakan. Saya pernah jatuh dalam dosa. Ketika saya jatuh dalam dosa, saya tidak pernah merasa diterima sama Papa jasmani saya, kecuali sama Allah Bapa di sorga. Jadi saudara, saya nggak akan bertumbuh kalau saya nggak datang. Bapa, aku terluka. Aku hancur.
Amin, saudara. Saudara, saya cuma ngomong, ketika saya mau ngomong benar-benar, kita jujur di hadapan Tuhan. Karena kenyataannya dalam prosesnya saya sering kali saya udah ngampunin papi saya masih udah gak ada apa-apa. Tapi kayak pengampunannya di pikiran, dan kenyataannya hati saya belum benar-benar pulih untuk itu. Ketika saya benar-benar jujur di hadapan Dia, saya benar-benar terbuka padanya. Tuhan, ini aku, ini kurang ajarnya aku, ini setidak benarnya aku di hadapan. Aku perlu Engkau. Ketika saya buat dosa, saya merasa bersalah, saya beranikan diri untuk terbuka. Tuhan, ini saya, I need you. Aku perlu Engkau Tuhan. Waktu itu saudara, kasih Tuhan baru ngalir dalam hidup saya. Kita gak bisa, udah susah, kita masih bilang I'm good, I'm okay. Tuhan gak bisa bantu saudara. Ingat saudara, Tuhan itu lembut, dan kita punya free will. Kita punya kehendak bebas untuk jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan bantu hidup saya atau enggak. Kita punya free will. Hari ini saudara, sekali lagi, listen to your emotion. Ketika saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, bawa itu di hadapan Tuhan. Biar kasih dan anugerahnya memenuhi hidup saudara. Amin. Ya, cara yang kedua, take time, ambil waktu. Dasar firmannya sama Amsal 23 ayat 7. As a man thinketh in his heart. Ya, cari dalam hati kita. Itu cara kita bertumbuh. Jujur dan terbuka, kenalin apa yang terjadi sama saya. Amin, saudara. Ya, saudara, saya mau kasih tahu saudara, ya, Tuhan ciptakan emosi sama saudara supaya emosi itu berbicara dari dalam hati saudara. Emosi itu benar adanya. Ya, kenyataannya saudara, ada 8 kelompok emosi. Ya, saudara boleh catat, boleh enggak. Tapi saya cuma mau menjabarkan, ya, sepresisi mungkin supaya saudara benar-benar bisa ngalamin apa sih yang saya rasain. Kelompok yang pertama tuh marah. Di balik emosi marah kita, itu di dalamnya itu ada kebencian. It's a part of our emotion. Jadi kalau saudara benci sama seseorang, saudara bertanya, kenapa ya saya benci dia? Jujur di hadapan Tuhan, biar Tuhan bantu. Di balik rasa emosi itu ada permusuhan. Ada perasaan yang mudah marah. Saudara bisa tanya kok. Bahkan mungkin saya orang yang waktu dimuridkan sama Pak Stef, dalam proses saya berjalan dengan Pak Stef, saya bilang, Pak Stef, kenapa ya saya ini orangnya pemarah? Saya kalau sama orang yang gak kenal mungkin lihatnya saya orangnya sabar ya saudara. Tapi saudara, itu gak valid. Kalau saudara mau tahu siapa saya sesungguhnya, tanya Merdi, tanya Vicky, tanya mami saya. Karena mereka orang yang paling dekat sama saya. Mereka yang paling tahu kalau saya marah ya gimana. Amin. Dan ketika mereka bicara sama saya akan perhatiin. Ketika Vicky bilang, kok kenapa kok marah? Saya akan perhatikan. Saya akan dengerin dia. Amin. Kelompok yang kedua itu sedih. Di balik rasa kesedihan itu ada rasa loneliness, ada rasa kesendirian, ada perasaan kesel. Saudara kayak mau ngomong, nggak bisa. Itu sebenarnya saudara sedih. Saudara merasakan duka, atau saudara merasa mengasihani diri sendiri. Ketika saudara merasa sedih, biasanya akan ada hal-hal yang ini yang lebih jelas di belakangnya. So, ambil waktu saudara, it's okay, silence. Kalau saudara mau ngomong healing yang benar tuh begini. Kunci rumah, pujian penyembahan. Kenapa sih orang pergi jauh, mau healing gak sembuh-sembuh? Karena waktu pergi jauh, wah, dia gak tetap. Dia cuma nyari euforianya aja, dia cuma nyari seneng-senengnya aja. Dia ngasih antidot, bukan antidot ya, dia kayak ngasih obat penahan sakit. Wah, dia happy, dia teriak. Waktu pulang, ketika semuanya sendiri, emosinya mulai berbusa. Ini loh yang aku rasain. Makanya dia gak bisa sembuh saudara. Amin. Ya, yang ketiga kelompok takut. Di dalamnya ada cemas, ada gelisah. Yang keempat ada enjoyment apa ya? Kesukaan ya. Bahagia,
sukacita gitu. Di dalamnya ada rasa senang, ada rasa lega, dia ada rasa puas. Ya, saudara bahkan kalau saudara tahu, buat saudara, kalau saudara mau tahu panggilan saudara apa, ketika saya ngalami, ketika saya follow up orang, ketika saya menyusul dalam cell group, capek badannya, tapi rasanya puas. Saya tanya, kenapa ya ini puas? Dan saya temukan ya, karena memang Tuhan panggil kamu di sini. Ya, amin. Lalu berikutnya perasaan cinta, ya, love. Ya, di dalam rasa cinta itu, di dalam emosi perasaan cinta itu ada penerimaan, ada percayaan, ada rasa percaya, ada rasa pengaguman gitu ya, orang yang lagi kasmaran, ya itu kenyataan yang ada. Oke, merasa malaikat di surga tidak ada yang seperti dia. Amin. Yang keenam saudara, rasa terkejut, surprise, ya. Di dalam itu ada rasa shock, terkagum, kayak wow. Saudara bisa tanya kenapa saudara merasa seperti itu. Oke. Yang terakhir, perasaan malu. Ini yang sering kali dan banyak orang, apalagi biasanya yang sudah melayani gitu ya, ketika ditegur rasanya kayak malu banget. Di balik rasa malu itu ada rasa bersalah, ada rasa kecewa. Sebenarnya justru kalau malu justru harus jujur. Kalau kita ditegur sama seseorang, kita sampai merasa malu, saudara harus tahu, pelayanan yang saudara buat kemungkinan itu atas dasar kekuatan saudara, dan bukan karena Tuhan. Karena saudara bangun itu dengan egonya saudara sendiri. Dan ketika orang senggol, saudara marah. Beda kalau orang yang udah benar-benar tulus sama Tuhan, mau kayak gimana juga, mau ditegur kayak gimana juga, dia bakal pulang. Tuhan, aku belajar, bantu aku untuk bertumbuh. Saya mau Engkau pakai sebagai leader. Kalau hari ini saya ditegur, pakai saya lebih. Tuntun saya, Roh Kudus bantu saya. Emosi itu saudara sebenarnya benar-benar berbicara. Dari hati saudara, diri saudara berbicara sama saudara sendiri. Untuk saudara tahu kemana saudara harus pergi. Saudara harus berdoa seperti apa sama Tuhan. Saudara pasti bilang, kita tuh susah. Manusia tuh susah, payah dalam berdoa. Karena kenyataan memang kita susah untuk mengerti apa yang benar-benar kita butuhkan. Tapi ketika kita benar-benar memahami ini saudara, itu akan membantu kita saudara untuk berdoa. Amin. Ya, saya cuma mau hal singkat saya mau bagikan Allah sendiri saudara. Ingat saya bilang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Saya cuma kasih tahu saudara, Allah kita sendiri itu punya emosi loh saudara. Dia tuh punya perasaan emosi yang seperti saya bagikan sama saudara tadi barusan. Ya, saya sebutkan 4, sebenarnya ada banyak. Kejadian 1 ayat 25. Ya, itu perasaan suka, senang. Dia bilang tertulis, Allah menjadikan segala jenis burung. Yang terakhir, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Rasa puas. Allah tuh punya. Kita tuh benar-benar didesain serupa dan segambar dengan Allah saudara. Dengan cara kita merasakan puas, dengan bagaimana Allah merasakan puas, gitu. Demikian juga kita bisa merasakan rasa puas itu, saudara. Yang kedua, marah. Ya, Yeremia 30 ayat 24. Murka Tuhan yang menyala-nyala. Allah kita juga memang bisa marah. Dan itu yang kita rasakan juga, saudara. Oke? Yang berikutnya ketiga. Allah kita Allah yang pencemburu ya. Keluaran 20 ayat 5. Saudara catat aja. Tapi ini sebenarnya posisi di mana Allah kita tuh bisa merasakan sesuatu. Ya, yang keempat, Allah kita tuh yang berbisa happy, sukacita. Ya, itu ada di Lukas 10 ayat 21. Boleh buka di sini Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 pada 21. Ini cerita bagaimana murid-murid Yesus pulang setelah menginjil. Pada waktu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu." Saudara tahu nggak bahasa aslinya bergembira di sini gimana? Ini bergembiranya Yesus tuh bergembira sampai loncat-loncat, happy banget dia. Jadi Allah kita tuh punya emosi, saudara. Allah kita sekali lagi, dia pribadi. Our God itu personal. Apa yang saudara alamin, dia sanggup mengerti saudara.
Allah kita sanggup mengerti kita, susah senangnya kita jauh melebihi dari setiap orang. Ketika saudara konseling, kamu gak ngerti perasaan aku. Memang betul saudara, gak ada manusia yang bisa ngerti saudara. Karena hanya saudara yang bisa mengerti apa yang saudara alamin sendiri. Dan sebenarnya, dan pribadi yang berikutnya yang bisa mengerti adalah Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia tahu apa yang paling perlu buat saudara. Dan sampai ke titik pun saudara, di mana saudara gak bisa berbicara apa-apa. Saudara gak ngerti apa yang saya rasain dan saya bingung banget. Saudara punya bahasa roh untuk bantu, berdoa, ngebantu saudara keluar dari setiap kesulitan saudara. Amin. Ya, Allah kita punya. Jadi saudara, seperti yang saya bilang tadi, sebagaimana saya pikir saya jadi orang yang tenang, saya pikir semuanya saya bisa kontrol emosi saya nggak biarkan ini keluar, saya nggak biarkan rasa senang saya keluar, saya bilang biasa aja, oke, gitu. Saya semua buat keputusan berdasarkan logika saya pikir itu bagus. Ternyata sampai sini saya sadar, ketika saya terus-menerus memilih untuk mematikan emosi saya tidak sedang menjadi manusia. Saya mengalami distorsi. Karena Bapa di sorga menciptakan saya dengan sebuah emosi. Saya perlu untuk bisa dengar dan ngalamin itu. Perlu bisa jujur. Amin. Ya. Nah, saudara, saya cuma mau, mungkin bagi saudara yang sulit untuk mengalami emosi seperti saya, kalau ada, saya cuma kasih tahu, emosi itu benar apa adanya. Ini beberapa hal yang sering keluar dari mulut kita. Satu, saya bukan tipe orang yang berperasaan. Pokoknya ini firmannya hari ini ya saya sendiri lah. Saya khotbah buat diri saya sendiri, saudara. Ya, saya orang yang nggak punya perasaan. Ya, udah tahu salah ya udahlah, lu gitulah, udah bertobat kau. Yang kedua, saya nggak tahu apa yang saya rasain. Ketika saudara nggak tahu apa yang saudara rasain, sebenarnya emosi saudara tuh berusaha bicara sama saudara. Dia berusaha ngasih tahu. Take time sekali lagi ya. Yang ketiga, saya bisa rasain, cuma saya nggak tahu rasanya gimana, bingung. Gitu. Oke, ini salah satu contoh ya. Yang keempat, susah untuk ketemu orang. Males lah ketemu dia ya. Aku males lah keluar ketemu gitu. Karena saya nggak bisa keluarin emosi saya. Karena ketika emosi saya di shutdown, ketika emosi saya matikan, saya nggak aktifkan, saya semua pakai pikiran. Maka ketika saya pakai pikiran, nongkrong buang-buang waktu doang. Ini benar-benar terjadi kan, gitu ya. Ya dia nongkrong sama teman nggak mau ngomongnya buang-buang waktu gitu, atau nggak ngomong nggak punya uang, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya ya dia healing ke kafe sendirian. Sebenarnya dia punya emosi. Saudara atau orang tersebut, saudara memiliki emosi. Listen to your emotion. Ketika saudara tahu dan saudara jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan bantu saudara. Dan ketika Tuhan pulihkan saudara, kesaksian saudara akan jadi berkat buat orang lain. Kesaksian saudara, bagaimana saudara mengalami betapa besarnya Bapa di sorga, itu kan jadi kesaksian buat orang lain yang ceritanya sama seperti saudara, yang mungkin tidak punya Bapa yang baik di rumah. Amin. Yang kelima, ini cukup berat buat saya cerita. Cowok tidak boleh menangis. Papi saya, papi yang strong. Dia bilang, kalau papi meninggal, kalian anak-anak nggak usah nangis. Udah nggak ada gunanya nangis. Dan ternyata kata-kata dia itu benar-benar nancep dalam hati saya, dalam banget. Saudara tahu, saya namanya papi saya itu dari seminggu sebelum operasi sampai seminggu dia setelah meninggal sampai dikuburkan, saya nggak bisa nangis, saudara. Jauh di dalam diri hati saya merasa kehilangan. Ada satu pribadi yang saya hilang, tapi saya nggak bisa nangis. Saya bingung sama perasaan saya. Tapi waktu itu saya nggak tahu kebenaran tentang ini. Saya merasa bingung dengan perasaan saya. Saya berusaha cari tahu what happened with me. Aku pikir, apakah aku ada dosa? Apa aku ada salah yang aku nggak ngomong sama papi? Dan aku jadi merasa bersalah gitu. Susah banget, saudara. Dan saudara tahu, lewat sebulan, pundak itu udah benar-benar, family ini akhirnya ada di pundak saya. Keluarga ini ada di pundak saya. VJ belum sekolah, masuk SMA, itu ada di pundak saya. Susah. Sebulan setelah saya lewat, saudara, saya di motor pulang dari ngajar.
Saya nangis, bukan di jalan. Saya nggak tahu kenapa, tapi emosi itu benar-benar naik. Yang selama ini saya pikir saya simpan, dan saya jujur. Ketika papi saya ngomong, kalau papi nggak ada, nggak usah nangis. Saya lihat suatu fakta, saya melihat kebenaran yang terjadi. Waktu itu kami dihadapkan sama dua pilihan. Papi dibawa pulang dari rumah sakit tanpa dioperasi, bypass. Yang kedua, papi stay di rumah sakit, di bypass dengan kemungkinan sangat kecil. Kondisi jantung papi saya itu 30%. Dokter sudah bilang, ini cuma bisa transplantasi. Transplantasi jantung, saudara, mau nyari jantung siapa yang dicangkok? Nggak ada. Dokter bilang, kalau mau ambil resiko, ini resiko ya, di bypass. Saya bilang, akhirnya kenyataan operasi lewat. Papi saya sempat bangun, terus nggak ada. Saya cuma di dalam semua berkecamuk, ngelihat mami yang shock, ngelihat the reality, kenyataan yang akan datang dalam hidup ini, dalam keluarga ini ke depan. Saya nggak bisa mengeluarkan emosi saya. Mau nangis pun juga nggak bisa, saudara. Dan ditambah lagi kebenaran, ya tapi juga papi dibawa. Kalau papi dibawa ke rumah, serangan di rumah lagi tidur, alangkah konyolnya ya kita sebagai anak. Udah tahu papi saya ini sakit jantung, dibiarin di rumah, nggak dioperasi. Saya nggak mikir betapa beratnya hati saya. Semua itu saudara jadi satu. Saya waktu itu sampai waktu saya buat nangis di tengah motor gitu, yang aku harapin saya cuma satu, saya bilang, kenapa sih papi nggak dengerin kita? Saya cuma bilang begitu. Aku tahu sakit, aku tahu papi masih mau makan enak, tapi saya jujur waktu itu, papi tahu nggak sih? Papi pegain nggak sih? Kita sebagai anak-anak tuh sayang sama papi, tapi karena papi saya tutup. Setiap kali kita ngomong faktanya, jangan makan gaji, papi saya tutup. Itu buat saya diem, saya nggak bisa keluar, saudara. Saya berharap saudara nggak lewat maksudnya hari ini. This is the truth. The emotion is real, dan dia berbicara dalam hati saudara. Jangan dibunuh dan jangan lari. Saudara udah nggak bisa lari kemana-mana. Cerita saudara, kekonyolan saudara, ketika saudara suka dukanya saudara, ketika saudara ceritain teman-teman kantor saudara, I just want to tell you, mereka semua nggak tentu cukup dewasa untuk bisa menerima cerita saudara. Malah cerita saudara cuma dijadikan oh gitu, malah mungkin dijadikan gosip. Again, this is our home, and all the leaders here, we want to help you. Saudara pikir pastor kalau ngomong kalau saudara mau menikah gitu, pastor saudara tuh bercandaan. Pastor saudara tuh sungguh-sungguh, lu serius. The life after marriage is real. Pastor saudara nggak mau saudara dapat hal yang salah, dapat orang yang salah. Apa buat youth waves yang aku bagikan di Valentine's, it's real. Mungkin aku nggak deket dengan semua waves yang perempuan, tapi kami mengasihi saudara. Amin. Kami bukan mau menghalang-halangi saudara. Kapan titik balik semua saudara jalan? Kurang lebih 2018 atau 2019. Kejadiannya adalah di camp Momentum waktu itu. Kali itu saudara, di tengah-tengah pujian penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan begitu nyata di tengah-tengah hall itu. Waktu itu Pak Asef bicara tentang kekudusan, tentang holiness. Saya datang, saya cuma duduk, saya bilang, saya merasa saya baik-baik saja. Dan kenyataannya memang saya tidak ada struggle waktu itu. Saya terbuka apa adanya. Saudara tahu, waktu itu saya sudah menggembalakan, tiba-tiba kayak Roh Kudus itu masuk dalam hati saya. Dia tarik satu hal. Saya tahu, 2018, papi saya meninggal 2017. Tiba-tiba ada rasa tertolak yang begitu keluar, saudara. Keluar dari dalam hati saya. Gara-gara saya ngajar matematika. Gitu. Saya belajar dari jam 4 dipukulin sampai jam 8, jam 9. Saya susah. Udah bener-bener ngelakuin terbaik, akhirnya saya bisa. Saya ngitung, saya merasa cuma soalnya itu turunan kilometer ke meter. Saya pun ngelakuin terbaik. Perhitungan saya semua benar. Saya salah gara-gara saya nggak taruh 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Saya cuma jawab 1000. Harusnya 1000 meter. Gitu dirubahlah ke meter, soalnya 1000 meter. Saya kurang M-nya. Guru saya tuh galak, disalahin. Saya pulang, saya dapat waktu bagi, wah dapat bagus nih, 80 lah. Kali itu saya dapatnya 40. Syok.
Jadi kejadiannya waktu SD, saya pikir saya sudah ngampunin. Tiba-tiba saudara, ketika kita jujur dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus itu bantu. Rasa tertolak ya itu benar-benar. Kalau bukan Tuhan yang sembuhin, itu nggak bakal sembuh, saudara. Amin. Gimana cara saudara untuk bertumbuh? 4 hal saudara ya, untuk saudara bertumbuh. Ini ini 2 poin terakhir. Yang 4 hal ini ada 1 poin lagi terakhir. Yang pertama, perhatikan saudara, dengerin emosi saudara dalam ketenangan dan kesendirian. Kenali itu. Kenapa saudara harus tenang? Saudara harus tenang dan disconnect dari dunia. Saudara harus masuk ke ruang Maha Kudus, berdoa sendiri. Supaya saudara saya benar-benar bisa tenang. Saudara tahu, kalau saya buat keputusan apakah karena saya gengsi? Saya buat keputusan apakah karena orang lain yang minta saya? Kalau saya buat keputusan apakah supaya saya kelihatan hebat di orang itu? Tutup, dengarkan apa yang benar-benar saudara alamin. Yang kedua, cari teman. Ibrani 12 ayat 15. Cari teman, hidup berkomunitas. Poinnya itu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang memang kerusuhan dan yang mencemari orang. Saudara, seringkali ditegur itu gak enak rasanya. Kita terluka. Tapi hari ini saya mau encourage saudara, jangan lari dari komunitasmu. Jangan lari dari orang yang sudah jelas-jelas ngomong mengasihi kamu. Jangan lari dari orang yang jelas-jelas dia selalu terbuka tangannya untuk hidup saudara. Karena ketika saudara jauh, saudara pahit, saudara makin sulit mengalami kasih Tuhan. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman saudara. Keluar, buka topeng saudara. Lebih tepatnya begitu. Jujur, buka topeng saudara. Saya nggak pernah keberatan saudara. Kalau saya bercanda dengan saya badannya besar, saudara saya nggak pernah keberatan. Kalau saya bercanda maksudnya saya suara fals, saudara saya nggak pernah keberatan. Gitu ya. Kalau dibilang Insan kok diem banget ya, beda sama Merdi, gitu ya. Oke, saya nggak pernah keberatan itu dengan itu saudara. Saya jujur, saya berusaha terbuka. Dengan siapa? Orang-orang yang paling dekat, sel grup. Kalau saya teman-teman pemuritan, gitu ya, saya sama pemimpin sel, saya merasa cukup apa adanya sama para pemimpin sel. Dan orang dekat saya berusaha, this is me, inilah aku. Aku yang introvert, aku yang diam, gitu ya. Ya inilah aku. Aku yang cueknya kebangetan, ya inilah aku. Tapi aku selalu terbuka. Siapa yang bantu saya? Dengan ya saya harus jujur, saya harus biarkan orang tahu bahwa saya cuek, supaya mereka bisa bantu ngomong. Karena mungkin ada emosi yang sudah tertutup dan saya nggak bisa denger lagi. Yang keempat, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amsal 21 ayat 2 dan Yeremia 17 ayat 10. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Saudara, saya pikir dengan cara saya mematikan emosi saya pikir itu benar. Tapi ternyata kalau saya berdoa, saya harus terbuka dan biarkan Tuhan berbicara apa adanya sama saya. Amin. Yeremia 17 ayat 10 bunyinya, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jangan lari saudara. Setiap struggle saudara, saudara punya pemimpin yang mengasihi saudara dan bawa struggle itu ke hadapan Tuhan. Saudara, ini dasar firman-Nya ya. Saya mau ngomong ya, banyak sekali dari kita yang terluka dan sering kali kita berharap orang lain bisa sembuhkan kita. Dan kenyataan saya mau kasih tahu, tidak ada yang bisa sembuhkan luka saudara, meskipun perkataan maaf dari orang yang berbuat salah sama saudara. Mazmur 147 ayat 3. Saudara lihat, ini kebenarannya saudara. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Buat orang yang patah hatinya, buat orang yang luka, Ia yang menyembuhkan. Kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara, dalam saat teduh saudara, itu yang menyembuhkan saudara. Saya cuma mau ngomong, stop blaming others. Cukup mempersalahkan orang lain, cukup menuntut orang minta maaf sama saudara. Karena sekalipun orang minta maaf sama saudara, gondoknya saudara masih di sini. Kecuali saudara biarkan Tuhan yang jamah hati saudara. Ketika kita merasa pahit, ketika merasa ada di lembah kelam, kesel banget sama orang,
Justru saya mau kasih tahu, itu waktu terbaik di mana saudara melihat pertolongan Tuhan begitu mudah dan nyata atas hidup saudara. Orang yang hati udah benar-benar hancur kayak gak ada pengharapan, di situ saudara melihat bahwa ketika saudara masuk memuji Tuhan, saudara mengalami hadirat Tuhan yang begitu baik. Amin. Ya, terakhir yang saya bisa sampaikan, ada luka batin, tapi hari ini saya mau bagian sama saudara untuk kita bisa pulih secara emosi. Pulih secara emosi artinya saudara bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Bukan emosinya bukan cuma sekedar dibuang aja. Ya, ketika nangis bukan cuma sekedar nangis dan merasa lega, tapi saudara nggak dapat solusi. Ya, bukan setelah marah saudara lempar semua kemarahan saudara lalu semua selesai. Saya cuma bilang, ketika saudara perhatikan emosi saudara, biarkan dia berbicara, biarkan saudara mengenali diri saudara apa, bawa itu ke dalam hadirat Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memulihkan saudara. Amin.